Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Banyak rumor yang sudah mengatakan bahwa media-media mainstream itu sudah ditermulisasi. Seperti Kompas misalkan, iNews ya. Dan saya mengamini saja perkataan itu dari jauh-jauh hari ya, melihat dari indikasi yang ada. Hanya saja itu menjadi lebih kuat karena ada pihak yang kredibel yang menyatakan demikian, yaitu di dalam podcastnya Akbar Faisal dari Pak Ubedillah dan Pak Ihsanuddin Nursi. Udah jelas lah ya, mereka itu orang-orangnya kredibel. Memang bukan pihak otoritatif ya, bukan pihak yang memiliki otoritas, tetapi beliau-beliau itu orang yang lebih dari kredibel untuk membaca situasi politik yang ada di Indonesia. Pasti berdasarkan data begitu. Dan saat memasuki permasalahan yang krusial sekarang, yaitu kematiannya Pak Sutrimo almarhum, ini saya sempat husnuzon ya kepada si Fitra Romadhoni yang mengatakan pensiun dari permasalahan ijazah, kemudian akhirnya concern terhadap permasalahan kematian Sutrimo ini. Ya tapi bohong ternyata. Nah dari situ berarti kita harus mulai, saya pribadi begitu ya, harus mulai lebih sporadis lagi di dalam menanggapi permasalahan Sutrimo ini. Karena dari apa yang nampak di dalam feed YouTube saya, permasalahan Sutrimo ini ternyata dicoba untuk dibajak oleh para termul yang warawiri di media-media yang terindikasi kuat mereka itu dibeli oligarki. Itu para termul di situ ya, dalam permasalahan Sutrimo ini, yang itu harus, karena husnuzon kita ternyata percuma begitu ya di dalam konteks politik loh ya, bukan di dalam konteks hablum minan nas itu. Ternyata ini patut dicurigai ya, apa monopolisasi yang dilakukan oleh pihak termul di dalam permasalahan kematian Sutrimo ini. Nah, kemana nanti larinya, apa postulatnya, saya belum bisa membuat kesimpulan terlalu jauh ya. Hanya saja mungkin apabila kita itu meluangkan waktu sedikit saja di dalam mengikuti perkembangan permasalahan ini, sepertinya di dalam 2 atau 3 hari ke depan akan mulai nampak jelas. Apakah kepolisian di sini memang betul-betul mengungkap sebuah kemungkinan kejahatan, atau ini penggunaan aparat oleh para politisi dan oligarki lagi sebagaimana ijazah palsu. Ya, itu akan kita lihat insya Allah 2-3 hari ke depan. Kita akan saksikan ini dulu nih. Ini yang ngomong siapa? Sugeng Teguh ya. Nah, ini adalah termul paling parah yang pernah saya lihat, dilihat dari pola pikirnya. Bukan dari kengototan ngomongnya ya, dari pola pikirnya ini yang paling parah. Dia itu mengatakan kita bebas saja berbicara, mau apapun. Yang kemarin bilang identik itu sama dengan otentik. Udah jelas beda tuh, bahasanya beda, maknanya beda, sinonimnya loh beda. Identik itu mirip, otentik itu asli. Ya gimana sih? Ini orang paling parah. Nah, orang seperti ini yang diundang oleh Aiman di Rakyat Bersuara. Nah, saya juga sekarang, karena saya sudah mau mulai sporadis saja begitu ya di dalam menilai seseorang, Aiman itu sudah jelas termul. Nanti akan kita bahas itu pada video tersendiri. Kita saksikan dulu nih ini supaya tidak terjebak dan tertipu ya. Lebih baik sekarang kita itu pola pikirnya apa ya, skeptis ekstrim terhadap para termul itu. Kita saksikan. Nah loh Pak Febri, saya dengar begini ya. Ya, Jadi di sini memang Pak Febri seperti gini. Ya, saya Jadi kan lanjutkan. yang disampaikan oleh Prof sahabat saya ini ya, Prof Firman ya. Prof Firman ya, seperti menempatkan Pak Febri itu menjadi korban dari penerapan tindakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip dasar. Apa sebegitu tidak profesionalnya penegak hukum ya ketika menghadapi Febri ya. Febri ini kan tokoh ya,
tokoh yang betul-betul dia seorang yang diberi kewenangan menegakkan hukum korupsi dan prestasinya hebat dan punya kekuatan hebat. Yang disampaikan oleh Mas Firman ini menempatkan seakan-akan Febri itu rakyat biasa, ya, yang di pinggir jalan, yang mau dikenakan, katakanlah aktivis lah, ya, aktivis yang mau dikenakan pelanggaran terkait prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Ya enggak lah, ya. Ya ini Enggak kan lah, begitulah ya. baru Ntar itu penipu ya, siapa si Sugeng Teguh itu katanya Kristen ya, tapi penampilannya itu udah kayak kiai. Itu sudah menipu pada zahirnya tuh. permohonannya kan Iya. deskripsinya kira-kira Iya, seperti itu. seperti- Ada yang bisa Anda patahkan nggak? Satu hal yang saya perlu Saya bisa sebutkan sebetulnya ya. Ini kan tadi Pak Saud sampaikan. Ya. Di 12 Juni 2025 kami itu melaporkan peristiwa pidananya. ya. Ya, yang disebut predikat crime tadi, ya, ada ya. Kami itu siapa? Melaporkan siapa? Kosmak Kosmak melaporkan Febri Adriansyah. Iya, di Kortas Tipikor 12 Juni 2025. Sebelum penggeledahan dan seterusnya. Oh iya, setahun sebelumnya kami laporkan. Oh, di 2025 ya? Iya. Oke, oh jadi penggeledahan itu dilaporkan oleh Kosmak. Iya. Oh, ini baru tahu nih. Nah, Ini baru makanya, terbuka. ya. Jadi penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peluncuran buku harus hadir dulu. Iya, jadi gini loh. Sebentar. Ini menarik. Jadi Ya, 12 baru tahu Juni ya. 2025 tahun lalu ya. Kosmak, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi. Masyarakat Anti Korupsi, Iya. di antaranya adalah Bung Sugeng, Iya. itu melaporkan terkait tindak tanduk Jampitsus kala itu, Iya. Febri Adriansyah, yang janggal dan terindikasi korupsi besar. Betul ya. Polisi kemudian bergerak Iya. sampai kemudian melakukan penggeledahan di setahun sesudahnya baru 2026. Kemudian 4 Juli laporan tersebut dinaikkan sidik. Ya. Oke. Itu satu 4 Juli 2026. 26 setahun kemudian, Iya. lebih dari setahun kemudian. Oke. Kemudian di Juli, ini predikat crime-nya nanti saya jelaskan nih ya. Kita melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait manipulasi kualitas batu bara yang dijual kepada PLN EPI, anak usahanya PLN ya, yang merugikan keuangan negara sebesar disebutkan dalam konvers tanggal 4 Juli naik sidik 5 triliun. Sudah ada. Ya, saya nggak mau Ada audit BPK-nya. apa? Audit Saya BPK. tanya kepada penyidik ya. Jadi kita tanya penyidik. Jadi enggak sebentar, ini Laporan- jadi kan enggak, kalau laporan sebelumnya kita bahkan berpikir lebih bahwa besar, ini ya. kenapa kemudian tiba-tiba polisi bergerak. Iya, Ternyata ada laporan sebelumnya setahun Iya, sebelumnya. Setahun sebelumnya. Oke. Kemudian kasus yang kedua ya, kan ada 3 di tingkat kepolisian ya. Juli 2025 ya, kalau itu kan Juni. Juli 2025 IPW ya mengungkap adanya seorang maklar kasus yang disebut sebagai Ferry Boboho namanya, alias Ferianto Hongkiriwang alias Ferry Boboho, yang ditangkap dalam kaitan penyekapan seorang anggota Densus. Ketika ditangkap, dari dia muncul Apa? informasi bahwa dia tuh jadi Markus ya, Maklar kasus maklar kasus di Kejaksaan Agung. yang terkait dengan Febri Adriansyah. Iya, Pengakuan dia. Iya, pengakuan dia kan. Oke. Ya. Apa peristiwanya? Yaitu adanya seorang pengusaha yang dengan inisial TK ya, yang diduga mendapat aliran dana dari kasus Asabri dan Asabri dan Jiwasraya ya, aliran dana dari seorang bernama Bencok ya. Beni Cokro. Oke. Ya, harusnya dia kan jadi tersangka nih. Ya. Si TK ini. Iya, TK. TK ini yang rame kan jadi tersangka juga. Sudah TK. Belum jadi tersangka. Belum ya. Oh, ini disebut TK saksi ini ya. TK. Kemudian disebut oleh Ferry Boboho bahwa dia menjadi perantara untuk mengamankan TK di Kejaksaan Agung 55 miliar. Oke, sekarang Ya. saya mau Sebentar ya. Ini siapa namanya? Sugeng ya. Si Sugeng itu mungkin di dalam pikirannya, di dalam pikirannya dia itu sedang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena tadi saya katakan bahwa dalam permasalahan ini saya sudah akan memakai pola pikir yang katakanlah skeptis ya, dan analisa yang sporadis. Saya mau mengatakan seperti ini.
yang dikatakan oleh si Sugeng ini adalah half truth, ya, sebagian benar. Dan sebagian lagi bukan salah, tetapi sebagian lagi tidak disebut. Jadi ada kronologi ini. Kosmak yang katanya koalisi sipil masyarakat anti korupsi, yang mana salah satu orangnya ini adalah si Sugeng ini, which happens to be dia itu penipu. Ya, kalau benar yang dikatakan dia kafir ya dengan tampilan seperti itu. Dan bukan kebetulan juga yang bersangkutan ini adalah Termul. Dia melaporkan pada tanggal 12 Juni 2025 melaporkan Febri Adriansyah. Baik. Ini laporan masuk saat tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan Febri. Itu harus diingat. Dalam pengertian bahwa apabila memang valid Febri itu memiliki kasus korupsi yang belum terungkap oleh siapapun saat itu, berarti si Sugeng ini memiliki informasi-informasi yang tidak kita dapatkan. Dia punya jalur-jalur informasi. Yang mana sudah pasti barang tentu dia juga tahu korupsi yang dilakukan oleh Dadan. BGN tuh ya, MBG. Pertanyaannya, kenapa dia hanya mempermasalahkan Febri, tidak mempermasalahkan Dadan? Itu pertanyaannya. Yang mana jawabannya mudah sekali, karena dia Termul. Karena MBG yang dikuasai oleh kepolisian, polisinya juga Termul. Jadi itu satu geng. Nah, kita mau melihat seperti ini dulu ya. Dalam permasalahan yang terjadi sekarang di antara kejaksaan, dalam hal ini diwakili oleh Febri, dan kepolisian, yang mana kepolisian sekarang sudah mulai mengusut kematiannya Sutrimo itu. Karena saya mau mengatakan ini dengan cara yang analisa sporadis, saya katakan ini adalah peperangan di antara mafia. Jadi memang kemungkinannya ada dua. Febri ini orang baik, benar-benar baik, tetapi dia itu dikriminalisasi oleh bukan dikriminalisasi, ya dikriminalisasi. Dia itu orang baik tetapi dikriminalisasi oleh polisi. Atau Febri ini memang mafia yang mana bersinggungan dengan mafia yang lain. Jadi mafia kejaksaan dengan mafia kepolisian. Mana ini kemungkinan yang paling kuat ya? Nah, susah. Kalau melihat kemungkinan yang paling kuat dari apa yang nampak kepada kita, rumah yang dipakainya itu rumah Febri, kemudian di situ bukan emas disimpan di teras, bukan emas disimpan di kamar, tetapi emasnya ini dia disimpan di brankas. Ya, bikin brankasnya itu harus dalam waktu yang lama. Berarti ini ada sepengetahuan Febri. Daya analisa yang paling sporadis yang bisa kita ambil, tetapi masih tetap berdasarkan fakta dan data. Ini dua-duanya mafia. Nah, saat dua-duanya mafia, kan sekarang kita lihat nih, ini mafia dari pihak mana? Nah, yang satu mafia dari pihak Prabowo tuh kejaksaan. Yang satu mafia dari pihak kepolisian, itu Jokowi. Jadi ini Termul versus Terwo. Atau Prabowo versus Jokowi. Yang mana di dalam isu yang paling luarnya, ini adalah perpecahan antara Prabowo dengan Gibran. Itu posisi yang paling luarnya. Posisi yang paling dalamnya, ini orang-orang yang terlibat lagi ramai sekarang ini sampai tega bunuh-bunuhan, itu adalah mafia-mafia ini. Ya, dari mana? Dari satu pernyataan saja bahwa Kosmak di sini tanggal 12 Juni 2025, jauh sebelum ada tuduhan apapun terhadap Febri, sudah melaporkan Febri ini ke polisian. Ya, apa istilahnya itu, yang ada korupsinya lah ya di situ. Dan ini saya juga melihat ada hubungan dengan berhentinya Hotman Paris dari posisi kuasa hukumnya Febri. Ternyata Hotman Paris dari pemikiran sporadis ya, kita ngambil jauh sajalah kemungkinan yang paling jauh dari fakta yang paling sedikit, begitu kita ambil kemungkinan yang paling jauh. Hotman Paris ini dia mundur karena mendapatkan tekanan dari geng mafia yang sebelahnya itu, mafia Parcok tuh. Karena cerdas sekali yang dilakukan oleh Hotman Paris untuk mengeluarkan Febri dari jeratan hukum, yaitu dengan mengatakan bahwa pada saat terjadinya penggeledahan rumah yang dimiliki oleh Febri itu, dia sedang bukan dalam kepengurusan Febri, dalam pengertian dia itu sedang disewakan, berarti kan secara hak bukan pada Febri, kepemilikan iya tapi hak tidak. Kemudian apa-apa yang di dalamnya bukan tanggung jawab Febri. Kemudian datang seseorang yang mengakui memiliki emas-emas dan uang-uang tersebut, tetapi
tolak bahwa emas-emas dan uang-uang tersebut adalah hasil korupsi tetapi adalah duit pesantren. Itu mah cerdas ya. Nanti di dalam persidangan bisa bebas ini dua-duanya. Nah, melihat itu nggak suka. Masuklah tuh mafia yang satunya lagi, menekan Hotman Paris supaya keluar, dan keluarlah Hotman Paris. Sampai bukan hanya dari masalah Febri, Hotman Paris berhenti dari 911 No Viral No Justice tuh. Udah capek lihat perkembangan hukum di Indonesia ya, Hotman Paris itu. Nah, yang sekarang yang coba dilakukan oleh mafia si Sugeng Teguh ini apa? Yang coba dilakukan oleh mafia Sugeng Teguh ini berusaha agar Febri dihukum mati. Karena apabila dibiarkan ini akan panjang. Itu adalah nalar sporadis yang saya ambil dari mana? Dari fakta bahwa di dalam permasalahan Febri ini dan kematian Sutrimo itu dibajak oleh para termul. Dilihat dari situ, dan ini diorkestrai juga di hadapan media. Nah, itu daya analisanya demikian ya. Udah gak bisa kita husnuzon sama para termul, gimana? Lihat kita nanti ketipu lagi. Sama kayak si Fitra aing sakit hati, udah husnuzon orang tobat. Loh, saya bukan tanpa alasan ya ngomong si Fitra tobat itu kan keluar dari omongannya sendiri. Saya berhenti, ini adalah stop conference, berhenti jadi membela ijazahnya Jokowi. Ternyata ya dusta. Nah, orang-orang seperti ini yang dikatakan oleh si Sugeng half truth ya, setengahnya benar. Tapi bukan berarti setengahnya lagi bohong, setengahnya lagi tidak diungkap. Baik, kita teruskan dulu nih. Apa kata Pak Firman? Ini kan sekarang yang menjadi kuasa hukumnya Febri ya. Gitu loh tuh. Ya, jadi Oke. Tapi menurut saya begini. Jadi kemudian kan Sebentar, biar kita diikuti, kemudian sekarang FYH ini kan kemudian dilindungi oleh LPSK. Ya. Ferry Ini ada Hongkiriwang. runutan ya, Ferianto Hongkiriwang dilindungi oleh LPSK. Ya. Kemudian konstruksi apa yang dikenakan terhadap PK, pemerasan dalam jabatan, ya, pemerasan dalam jabatan. Ini analisis PK ini salah satu yang memiliki banyak mall-mall besar di Jakarta. Ya, mungkin juga tidak lah, saya katakan ya, pokoknya ada. Karena sudah beredar fotonya di salah satu kompleks besar di Jakarta, di mall Jadi Jakarta. dia dikonstruksikan pemerasan sehingga dia harus bisa terbuka secara bebas menyampaikan. Sudah jelas. Kalau satu lagi Krakatau Steel kami tidak tahu ya. Tapi mau saya katakan, kami ini sudah menginvestigasi hampir 2 tahun ya Kosmak ya. Bahkan di Maret 2024 yang kami angkat pertama kali adalah soal lelang hasil sitaan Kejaksaan Agung terkait dengan juga Jiwasraya dan Asabri, yaitu Gunung Bara Utama. Batubara ini. Batubara nih ya. Ketika Kejaksaan Agung ya di bawah kemencorongan Febri ya mengatakan bahwa sitaan ini nilainya 11 triliun untuk mengglorifikasi kesuksesan ya. Tapi ketika dia lelang 1,9 triliun. Jiwasraya nih. Bukan Gunung Bara. Gunung Bara Utama. Oke, sorry. Kami investigasi lagi siapa pembelinya ya. 2023 ya? Apa? 2023 peristiwanya. Peristiwa Gunung Bara Utama iya ya. 2023, oke. Tapi kami angkat di 2024 di Maret. Bahkan kami mengundang. Oke, apa indikasinya di situ? Indikasinya begini ya, indikasinya. Pertama, pihak pembeli Gunung Bara Utama diduga adalah pemilik awal ya. Kemudian perusahaan ini baru didirikan kalau tidak salah 4 bulan sebelum ikut lelang. Ya. Kemudian perusahaan ini diinformasikan mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah 2,5 triliun ya, padahal perusahaan ini belum melakukan kegiatan sebagai bisnis tambang sebagai core bisnisnya. Kemudian kami dapatkan data direktur perusahaan ini sebagai pemegang saham mayoritas itu seorang yang pembayaran pajaknya saja, rekeningnya saja kecil, rumahnya juga kecil ya. Ya, dia nomine menggunakan ya, nama orang gitu lain ya. yang nggak ada dia kaitannya. bisa mendapatkan pinjaman. Ini ada trading influence juga. Ya. Kami mengundang tuh kejaksaan untuk melakukan ini. Kemudian kami dapati juga pusat pengelolaan aset yang melakukan
lelang ini kan harus membayar jasa kepada appraisal. Tidak ada. Diduga pihak ketiga yang membayar appraisal. Ini kan indikasi-indikasi ya yang kami kemudian ungkap di Maret 2024 dalam satu diskusi publik. Kami kemudian ikuti terus gitu loh ya. Kenapa kami ikuti? Kami melihat postur kekuasaan kita yang besar ini ada yang aneh nih. Di mana anehnya? Ada Bentar ya Sugeng ya. Kalau kamu mengatakan ini indikasi-indikasi, jangan lupa kamu itu tampil di ruang publik. Kamu juga bisa menjadi objek untuk diteliti, objek untuk diamati. Dan sekarang Sugeng ini sudah masuk radar pengamatan saya. Nih, si Sugeng ini. Dia itu kan IPW ya, Indonesian Police Watch. Tetapi yang dia perhatikan kok malah jaksa. Atau jangan bawa-bawa nama IPW kalau begitu, kamu keluar dari IPW, biar Indonesian Police Watch itu dia itu yang memperhatikan polisi, bukan yang memperhatikan jaksa. Kita tahu sekarang ada konflik besar di antara kejaksaan dan kepolisian. Ini kalau di kampung preman rebutan lahan parkir. Kalau di kampung mah ya itu nanti kadang-kadang bawa teman-temannya, kadang-kadang tawuran. Ini sudah bukan hanya permainan dulu-duluan kenal sama oligarki di antara kejaksaan dan kepolisian ini. Ini sudah saling ambil nyawa. Ya kalau kejaksaan mungkin sudah atau belum saya tidak tahu lah. Ya di dalam permasalahan ini ini yang mau dicoba yang dicoba oleh para termul untuk dibuktikan bahwa Febri sudah membunuh minimalnya sebagai intelektual dader begitu ya, sudah membunuh pegawainya sendiri. Ini yang diupayakan oleh para termul tuh untuk dituduhkan terhadap Febri. Saya bukan membela Febri karena tadi saya sudah mengatakan ini adalah permainan para mafia. Kalau kita mau husnuzon, Febri ini dikriminalisasi. Tapi udahlah ya, husnuzonnya kita sampingkan dulu. Itu mah hubungan kita dengan antara manusianya, bukan di hadapan publik sebagai sebuah komunitas demokrasi. Itu yang saya lihat ya. Jadi ini memang si Sugeng juga dipakai berlapis-lapis ternyata ya para termul itu, sebagaimana pernah saya katakan juga sebelumnya. Ini diantaranya lapis yang lebih elit daripada si Ade Darmawan tuh, si Sugeng ini. Makanya aneh, IPW tapi kok malah memperhatikan kejaksaan. Ya, padahal korupsi BGN itu, korupsi MBG itu lebih mudah untuk diperhatikan daripada korupsinya tadi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Itu kan datanya harus A1 dari mana? Dapat Sugeng ini. Lah masa data seperti ini dapat MBG nggak dapat? Ya. Dan seharusnya si Sugeng ini yang mempermasalahkan polisi, bukan yang mempermasalahkan kejaksaan. Nah itu, dari mana saya punya kesimpulan seperti itu? Indikasi-indikasi. Lah si Sugeng aja bisa ngambil dari indikasi-indikasi, masa saya nggak boleh? Dia si Sugeng aja bisa ngomong bahwa yang namanya identik itu sama dengan otentik. Lah masa saya ngomong bener nggak boleh? ada menelikung kewenangannya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi seperti itu kita lihat nih. Kemudian kita laporkan itu. Jaro Frikar juga. Jaro Frikar, kasus ini analisis kami digunakan untuk menyandera Mahkamah Agung. Jaro Frikar itu pegawai Mahkamah Agung yang Bagaimana sekarang sudah jadi caranya? terpidana. Ya. Kami meneliti putusan peristiwa penangkapan Jaro Frikar. Jaro Frikar ditemukan 915 miliar dan 51 kilogram emas. Luar biasa. Apakah ini milik dia? Dia gatekeeper ya. Kemudian padanya ya ketika ditemukan ada catatan 200 miliar untuk kasus Sugar Group, 6 miliar untuk kasus Ronald Tanur ya. Nah, Jaro Frikar ini bukan hakim. Ya, mengapa ada uang pada dia untuk gratifikasi? Tidak tepat, harusnya suap. Jawabannya apa? Jawabannya kena gratifikasi. Enggak, dia uang siapa yang disimpan? Nah, kalau dikenakan kasus suap akan ketahuan. Uang ini sebetulnya milik siapa? Artinya Anda menilai bahwa ada upaya untuk menutupi Polanya tidak seperti terbuka itu. semua. Iya, polanya seperti TK Luar biasa. ini ya. Pengusaha TK ini ya. Kemudian Iman, luar biasa, luar biasa. Polisi tanyain, ya kenapa Anda kok bisa sedalam itu terhadap jaksa? Anda kan IPW, kenapa terhadap polisi tidak sekritis itu? Datanya tidak selengkap itu? Tanya dong Aiman. Ya, ini Aiman itu udah mulai nyebelinnya sampai ubun-ubun nih. Kita akan bahas nanti pada video tersendiri Aiman ini. Frikar ya. Kemudian kita ikuti juga kasus pengembalian uang 27 miliar. Ingat nggak?
seorang menteri, ya, waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga, ya, dikembalikan uangnya, sekarang dikembalikan oleh Ke tim Kejaksaan yang Agung. sekarang juga menangani beliaunya ini, ya, tim hukumnya nih, dipulangkan. Kenapa tidak dilakukan tracing ke belakang? Oke. Ini Itu banyak begini. penyalahgunaan. Bahwa ada korupsi besar, tapi penanganannya setengah hati. Bukan setengah hati. Penanganannya sangat kuat, tetapi Diblok, dibatasi. bukan. Dia mensortir, memfilter, Iya. kemudian untuk Oke. mengambil keuntungan buat penegak hukum itu sendiri. Oke. Dan ini yang diduga terjadi di kliennya Bung Firman. Ya, itulah makanya Febri Adriansyah. Bukan. Makanya kami membuat buku. Oh, jadi gini, ada kasus korupsi besar. Iya. Tapi dilokalisir di sini. Iya, di sini untuk sisanya diambil, diperas dan seterusnya. begitu. Dan itu yang diduga dilakukan oleh Febri Adriansyah. Diduga ya? Diduga, ya. Oke, silakan. Nanti saya berikan kemudian kesempatan, jadi silakan. tersangka. Ya begitu, terima kasih. Oke, baik. Ya, baik. Ya, ini si Fitra sudah ngomong kemarin. Nih ya, kalau dari saya nih. Jangan, sekali lagi saya katakan, Sugeng jangan merasa aman karena dia tampil di publik. Kamu si Sugeng ya itu. Sugeng memperhatikan korupsi-korupsi. Kan saya bisa memperhatikan Sugeng. Kita nih di ruang publik kan bisa memperhatikan Sugeng. Dari indikasi-indikasi yang ada si Sugeng ini bagaimana. Di situ kita punya scope ya, kita punya teropong kecil memang, tetapi bisa melihat kepada permasalahan yang lebih besar lagi di situ. Jadi pintu nih perkataan-perkataan si Sugeng ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekali lagi saya katakan, kalau di kampung ini adalah rebutan lahan parkir. Nah, kalau ini makan sudah kelas, bukan sudah kelas kakap lagi, ini sudah kelas paus. Ya, jadi dari kronologi yang kita dapatkan begitu kenyataannya, ini kan geger setelah rumah Febri digeledah. Kemudian Febri itu tidak disebutkan sebagai tersangka, belum tuh jauh-jauh itu. Diambillah emas-emas uang-uang itu, diumumkan di hadapan publik bahwa ini terjadi tindak korupsi, ini adalah barang buktinya, tapi tidak disebutkan siapa tersangkanya. Jokowi datang ke Jakarta, main lobby-lobby di situ, yang mana pada akhirnya disebutkanlah Febri itu sebagai tersangka. Ya, tidak lama masuklah Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya Febri. Masuklah di situ jalan keluar supaya Febri tidak masuk. Tapi setelah itu kemudian, atau bahkan sebelum itu DPR masuk tuh untuk mendamaikan antara kepolisian dengan kejaksaan ini. Kepolisian disuruh menyerahkan permasalahan Febri kepada kejaksaan, jadi ditangani oleh kejaksaan. Selesai di situ, harus diingat bahwa permasalahan ini terjadi setelah si Dadan BGN ditangkap oleh kejaksaan. Nah, jadi kronologinya korupsinya itu sudah dari dulu ini. Ini mah mafia lama. Prabowo ingin mengurangi kekuatannya Jokowi lewat menggerus kekuatan BGN ini. Nah, kan kejaksaan itu dia lebih seksi daripada kepolisian karena kepolisian tidak berhubungan langsung dengan pengadilan, sedangkan kejaksaan berhubungan langsung dengan pengadilan. Di sini bermainnya itu inginnya pihak Jokowi si Febri itu sudah dimasukkan dipegang oleh kejaksaan dan jangan dulu dipegang oleh kepolisian dan jangan dulu diberikan kejaksaan sebelum deal di belakang ini selesai. Jangan sampai MBG itu dikorek-korek. Jenderal-jenderal polisi nanti bakal banyak yang ketahuan di situ. Tetapi permasalahannya lain, ada deal di belakangnya tetapi tetap politik tetap bermain. Sutrimo itu jadi korban. Makanya tatkala Sutrimo jadi korban, orang jujur nggak ada yang masuk, yang masuk si Fitra Romadhoni. Dikelola lah ini nanti, dikooptasi, dibajak ya, dimonopoli permasalahan ini untuk menjadi bahan sandraan kepolisian. Itu pemikiran sporadisnya ya. Demikian. Mudah-mudahan termul binasa. Geus lieur aing mah lieur. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.